أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا الحق الحرب والمتبين كفاك العابدين وترد في سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضي الله عنه وعنكم جميع المسلمين والمسلمات رضي الله عنه وقال أيضا في قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يظهرها رياء ولا يخفيها حياء. Dan berkata pula sebagian salaf dalam firman Allah Ta'ala wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, tiadalah ia mempersekutukan dengan ibadah kepada Tuhannya akan seorang pun. Di pamangkana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharap rahmat Allah Ta'ala, maka hendaklah ia beramal saleh
dan jangan sampai dia mempersekutukan akan seorang dua pun dalam ibadah kepada Tuhan, dalam amal saleh itu jangan bercampur gitu niatnya. Nah ini tafsirnya, la yudhir hariyahan, jangan ia menzahirkan ibadah itu karena riya, wala yufiha bayahan, dan jangan juga menyembunyikan ibadah itu karena malu. Nah jadi sehingga Imam Fudail bin Iyad mengatakan, al-amal li ajlin nas syirkun wa tarkul amal li ajlin nas riya. Jadi beramal karena manusia itu hukumnya syirik, jadi, dan meninggalkan amal karena manusia itu riya. Nah jadi kulir beramal ini kelihatan orang itu ditinggalkan itu riya lah. Nah, jadi nang bujur itu ya tetap kalau memang itu amalan kita, gawian kita, gawi aja ada orang yang penting niatnya semata karena Allah Ta'ala. Waruyan Ibn Mas'udin anna kiramana salam minal Qur'an wa taqu yawman turja'una bihi ilallahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Qala Muhammad ibn Bushair mata amsukal adna syahidan ma'adila wa yawmuka hadha bil fi'ali syahidu wa in taku bil amsi iktarafta isahatan basanni bi ihsanin wa anta hamidu wa la tarju fi'lal khairi minka ilal gadin lahal gadan yati wa anta faqidu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya akhir ayat yang turun daripada Al-Qur'an ini ayat yang terakhir ya, yang turun. Ya, memang ada beda pendapat. Nah, ini ada yang mengatakan ayat terakhir turun itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, tapi ada riwayat yang menyebutkan bahwa ayat yang terakhir turun itu adalah wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hendaklah kalian takut akan satu hari di mana di hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah, artinya kalian akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kalian. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian di hari itu akan disempurnakanlah setiap orang dengan apa yang mereka perbuat. Nah, jadi apapun yang diperbuat oleh setiap orang, dia akan menerima balasannya dengan sempurna. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nah, bila gawiannya baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna dari kebaikannya, wa in syarran fa syarrun. Nah, tetapi kalau amal gawiannya jahat, maka dia pun akan mendapatkan ganjaran yang sempurna dari kejahatannya itu. Wa hum la yudlamun, mereka sama sekali tiada dizalimi. Nah, jadi kalau misalnya menggawe kebaikan lalu di akhirat kena kadada pahalanya, itu zalim ngarannya, dizalimi ngarannya lah, itu tidak akan terjadi. Nah, atau misalnya orang mengerjakan kejahatan lalu diberi hukuman yang melebihi dari yang seharusnya, itu pun tidak. Dia akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kejahatan. Nah, dari ayat itu berkata Muhammad bin Bushair, Mujarridin madaham sukal adana syahidan mahdila, telah berlalu hari kemarinmu yang dekat adalah sebagai saksi yang adil. Wa yaumuka hadza bil fi'ali syahid, dan harimu sekarang ini itu pun menjadi saksi terhadap perbuatan. Fa in taku bil amsi iktarafta isaatan, apabila engkau kemarin mengerjakan satu kejahatan, fasanni bi ihsanin wa anta hamidu,
maka hendaklah engkau dua kali, artinya kejahatan itu diiringi dengan kebaikan, maka engkau akan menjadi terpuji. Ini kenapa? Karena innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dan di dalam Quran itu kebaikan itu bisa menghapuskan kejahatan. Nah, jadi kalau dalam hadis ya kan wa abbi sayyi'atal hasanata tambuha, iringilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapuskannya. Nah, jadi ya kalau sudah terlanjur semalam atau sebelumnya kita mengerjakan kejahatan, nah maka jangan lupa kerjakan kebaikan sesudahnya untuk menghapuskan kejahatan yang terdahulu. Dan janganlah engkau mengharap perbuatan baik darimu sampai esok. Nah, jadi kalau hendak menggawi kebaikan itu jangan menunda-nunda ke esok. Jadi la'alla ghadan yati wa anta faqir. Nah, kenapa? Karena kemungkinan hari esok datang tapi engkau sudah tidak ada lagi. Menunda-nunda esok-esok aja, ya bujur aja esok. Misalnya hari ini hari Jumat, esok hari Sabtu datang hari Sabtunya, cuma seorangnya tidak ada lagi esok. Artinya mati dulu. Nah, maka urusan kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Nah, kalau memang sudah ada keinginan, kesempatan ada, nah maka kerjakanlah kebaikan itu. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada", beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati esok hari. Nah, jadi artinya seolah-olah mati esok ini hari ini harus digawi, jangan menunggu esok pada sampat. Nah, okay. Wa qala ghairuhu ta'ajjal dzamba bima tashtahi wa ta'ammal tawbata fi qabilin. Tu'ajjilu dzamba bima tashtahi wa tu'ammilu tawbata fi qabilin wal mautu yati ba'da dzafla ma dzaka fi'lul hazimil aqil. Engkau menyegerakan berbuat dosa dengan semaumu. Nah, jadi bila hendak gawi, kalau tidak ada berpikir-pikir lagi menggawi dosa itu, nah sementara engkau berangan-angan bertaubat itu di waktu yang akan datang. Jadi dosanya hendak lakas, ini taubatnya kena-kena aja. Nah maka ujar sidin kematian itu pasti akan datang ba'da dzagablatin, sesudah orang itu lupa. Maka kapelul hazimil akil, maka yang demikian itu bukan perbuatan orang hazimil akil, orang yang pengarannya adalah hazimil, orang yang bersungguh-sungguh dalam menempuh kehidupan yang berakal. Jadi bukan seperti itu caranya. Nah, caranya itu bertaubat itu pun mesti disegerakan, jangan bagena-gena. Nah, kenapa? Karena bila berlambat ini, nah kemungkinannya terdahulu mati daripada taubat. Wa qala Daud li Sulaiman alaihi salam, yustadallu ala taqwal mu'min bisalasin husnul tawakkul bima lam yana wa husnul ridha bimana wa husnul sabri ala ma qad. Nah, berkata Nabi Daud alaihi salam kepada putra beliau Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, ujar Nabi Daud, bisa dijadikan dalil atas takwanya seorang beriman itu dengan 3 perkara. Artinya kita bisa menyatakan seorang itu bertakwa karena melihat ada 3 perkara di dalam dirinya. Nah, yang pertama adalah bagusnya tawakalnya kepada Allah Ta'ala pada sesuatu yang belum ia dapat, belum ia capai.
Nah, jadi ini belum dapat misalnya dalam urusan rezeki lah, belum dapat lagi mencari, tapi dia bertawakal dengan baik sekali. Artinya dia tidak mengandalkan usaha dan ikhtiarnya. Usaha ikhtiar meskipun tetap jalan, tapi dia tidak mengandalkan itu. Nah, dia mengandalkan Allah Ta'ala. Nah, maka dalam setiap aktivitas digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika keluar rumah memulai satu pekerjaan sekecil apapun, maka Nabi mengatakan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ada riwayat lain Bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi dengan memohon pertolongan kepada Allah, aku beriman kepada Allah dan aku bertawakal cuma kepada Allah Ta'ala. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, diriwayatkan bahwa siapa yang membaca itu ketika keluar rumah memulai aktivitasnya, maka syaitan mengatakan, la usima minni, orang ini telah dipelihara Allah Ta'ala dari aku. Artinya syaitan itu merasa dia tidak akan mampu untuk menyesatkan orang yang bertawakal itu kepada Allah Ta'ala. Yang membaca itu sebenarnya bukan sekedar dibaca tapi dihayati. Nah, maka biasa dalam perjalanan apalagi umrah, ini bilanya pulang kemana, nah ini doa safar itu dimulai dengan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Hanya doa safarnya dibaca. Nah, jadi orang itu dikatakan bertakwa lah, itu yang pertama jikalau tawakalnya itu benar pada hal yang belum ia dapat. Nah, jadi apa aja lah yang hendak kita cari kita dapat, nah itu kita mesti bertawakal kepada Allah. Arti tawakal itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, yang baik pun dapatkah ada lah. Ya kan? Nah, kemudian ketika kita ingin mendapatkan itu, nah kita mesti sadar betul bahwa kita tidak punya daya upaya dan kekuatan untuk mendapatkan itu kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Nah, jadi berusaha itu pada Bapak kan? Namanya di Quran itu Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah maksimal berusaha, maka hasilnya serahkan kepada Allah Ta'ala. Bahuma silahkan, cuma jangan mengandalkan paumaan dapat bani. Ya, orang bahuma belum tentu dapat bani, hanya kebakaran, itu rugi. Ya, nah ini hasilnya tetap di tangan Allah Ta'ala. Nah, atau orang mencari iwak misalnya memasang rengge, memasang luka, memasang apa, ya silahkan, tapi tawakal kepada Allah. Ya, usaha kita ini itu tergantung Allah Ta'ala menghendaki bisa menguntungkan, bisa merugikan. Berapa modal bahuma misalnya, nah, timbul pada mengatam, nggak rugi jadinya lah. Nah, tapi bisa juga menguntungkan, makanya untuk hasilnya serahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, yang kedua tanda orang bertakwa itu ujar Nabi Daud wa husnul ridha bimana, dia bagus ridhanya pada apa yang dia dapat. Nah, kita dapat sesuatu yang kita cari, lalu kita dapat itu ada yang sesuai dengan harapan kita, ada yang melebihi dari harapan kita, ada juga yang kurang dari apa yang kita harapkan. Nah, misalnya kita mencari duit, harapan dapat 1 juta, sekalinya dapat 2 juta, berarti lebih dari yang kita harapkan kan? Nah, ada juga kita mengharap dapat 1 juta, memang pas dapat 1 juta, sesuai dengan yang kita harapkan. Ada juga kita, contoh aja 1 juta, mengharap 1 juta, hanya dapat 100.000 aja. Berarti kurang dari apa yang kita harapkan. Tapi tugas dan kewajiban kita
apapun yang kita dapat kita wajib menerima dengan riba. Arti riba itu jangan sangka, siapa aja yang diberikan Allah itu jangan sangka. Nah itu tandanya orang bertakwa. Bilanya kadikitan begerunum ini apa bahasa kampung ini pemamai. Nah ini berarti sangka. Itu tandanya orang pada bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah yang ketiga tandanya orang bertakwa husnul sabri ala ma fatfat, yaitu bagusnya sabarnya terhadap apa yang telah lepas daripadanya. Nah jadi lepas ini lah misalnya kita mengharapkan mendapat sesuatu sekalinya jangankan dapat justru jaga ibarat pemodal ini modalnya aja pekakak adalah. Jadi pedagang itu kan orang mengharap ujungan, ini jauh dapat ujungan modalnya aja tak kakat. Nah ini kalau orang takwa dia akan tetap sabar. Nah bila ada sabar, nah ini berarti menunjukkan bahwa orang ini ketakwaannya itu bermasalah. Nah maka takwa itu mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Perintah Allah itu zahir dan batin, larangan Allah yang mesti dijauhi pun zahir dan batin. Nah jadi urusan tawakal itu amal batin, urusan ridha itu amal batin, urusan sabar itu pun amal batin. Nah tapi amal batin itu yang baik maupun yang kada baik, itulah itu nilainya lebih daripada amal zahir. Sehingga ulama tasawuf mengatakan li'anna dzarratan min amalil qulub afdalu khairun wa afdalu min amsalil jibal min amalil jawari. Ini satu biji sawi aja besarnya seperti biji sawi daripada amal hati, amal batin. Yang baik adalah itu lebih baik dan lebih afdal ketimbang sejumlah gunung yang ada di dunia daripada amal yang di luar, amal yang zahir. Nah jadi kalau orang misalnya sembahyang lah, yang wajib, yang sunat, nah itu perintah Allah Ta'ala bagus digawi. Nah cuma nilai kesabaran yang ada di balik sembahyang itu lebih hebat lagi ketimbang sembahyangnya. Puasa itu bagus lah, nah, tapi nilai kesabaran yang ada di balik puasa itu lebih hebat lagi daripada puasanya. Wa bi badil hikam al mansurah man sabara alal bala wa sala ilal wafa. Dan pada sebahagian ungkapan hikmah lah al mansurah yang tersebar yang masyhur aja sudah. Man sabara alal bala wa sala ilal wafa. Nah, siapa yang bisa sabar menghadapi ujian, nah maka ia akan sampai kepada sempurnanya tujuan dan keinginannya. Nah jadi kita ini bala itu ujian dalam setiap keinginan baik, keinginan mulia itu pasti ada halangan dan rintangannya. Nah tetapi kita diwajibkan untuk menghadapi halangan dan rintangan itu dengan sabar. Nah sehingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan. Contoh orang berumah ini, contoh dunia aja adalah berumah ini lah tujuannya hendak dapat bani ya. Nah ini ujiannya ia berusaha dulu mulai menunggal, mulai melacak dan sebagainya. Nah, itu prosesnya panjang sampai mengatam dan itu harus dihadapi dengan sabar. Mengada sabar ya dah aku jalan hendak mengatamnya aja kada hendak aku belugal melacak. Nah itu mah hanya alwara katanya hendak dapat bani. Nah maka itu contoh aja lah. Nah ini apalagi ya kan tujuan-tujuan yang lebih mulia, tujuan keagamaan, tujuan yang bernilai akhirat adalah. Nah ini maka
rintangan dan halangan untuk mencapai itu sangat banyak, dan itu harus dihadapi dengan sabar. Atau misalnya contoh, kita hendak pulang haji, pulang umrah, itu jauh tempatnya ke Mekah sana. Ya sabar dulu, duduk di pesawat 10 jam, kadang pinggang sakitnya. Ngarannya nyaman pesawat, apalagi jauh ke motor aja. Ya, apalagi jauh ke jalan, ya. Berapa bulan aja sampai kira-kira. Nah, jadi memang harus sabar. Ada awal ada sabar. Mau hendak Abu Jar, kalau kawasan duduk di pesawat ya sekali tulak. Udah apa? Pesawat paling nyaman kendaraan. Ya tetap sakit pinggang juga. Qala alaika bisabri innabat kana ibatun minaz zaman wala tarkan ila jaza. Wa in ta'arradat dunya bi zinatiha fasabru an hadalilul khairi wal wara. Wa jahidin nafsa qasran bihi ma abadan talqal ladzi tartajihi ghaira mumtani. Nah, berkata seorang penyair, lazimi olehmu dengan sabar apabila menimpahmu satu musibah minaz zaman daripada waktu. Artinya kemungkinan musibah datang kepada seseorang setiap waktu itu adanya. Wala tarkan ilal jaza, jangan biasakan engkau untuk berkeluh kesah dalam hidup ini. Nah, apabila dunia itu datang dengan segala perhiasannya kepadamu, bahkan menawarkan diri kepadamu dunia ini, fasabru an hadalilul khairi wal wara, maka engkau sabar dengan meninggalkan dunia itu tanda engkau mendapat kebaikan dan tandanya engkau adalah orang yang wara, orang yang berhati-hati. Maka hendaklah engkau perangi nafsumu kasran bihima abadan. Ya, ini karena menghancurkan nafsu itu bihima ini pada dua hal itu ketika dapat musibah dan ketika dihadapkan kepada dunia. Nah, jadi musibah itu bersabar dengan cara jangan berkeluh kesah. Nah, kalau dunia sabarnya itu dengan meninggalkan dunia. Jadi jangan mantang-mantang dunia basarah diambil ke semuanya, jangan ambil yang perlunya aja. Nah, itu sabar. Nah, maka bila engkau bisa memerangi nafsu dalam dua hal, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi dunia, talqalladzi tartajihi ghaira muntani, maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau harapkan itu tiada tertegah, tiada tercegah darimu. Artinya dia datang, apa yang diharapkan itu akan datang kepadamu dengan mulus. Nah, tapi syaratnya tadi harus sabarlah menghadapi musibah ujian, sabar menghadapi dunia. Ya, orang pada sabar menghadapi dunia, nah itu tadilah disikapnya laras dunia itu ada berpikir lagi, ada berpemantang. Wa qala akhar asabru miftahu ma yurja wa lam yazal dahiman yu'inu fasabru wa in talatil layali farubbama sa'adal azuna wa rubbama nila bistibari ma kila hayata layakun. Nah, berkata lagi penyair lain, nah sabar itu adalah anak kunci yang bisa membuka sesuatu yang diharapkan. Dan senantiasalah sabar itu selamanya membantu orang untuk mencapai apa yang ia inginkan. Maka hendaklah engkau sabar meskipun panjang malam-malamnya, artinya masanya panjang bersabar itu tetap sabarlah.
Ya memang meskipun kadang-kadang ada istilah orang sabar itu ada batasnya, ya itu maksudnya batas kemampuan, tapi perintah untuk sabar tidak ada batasnya. Nabi Ibrahim alaihissalam itulah anggap dapat anak, berdoa minta kepada Allah Ta'ala 80 tahun aja dikabulkan, tapi tidak sedih tetap aja baca terusnya doanya. Kita sampai setahunan ini bisa dulu aja doa ini. Jadi 80 tahun kada bahambian mau baca aja terus doa. Nah inilah itu kesabaran. Nah jadi sabarlah sekalipun waktunya itu lama. Nah kenapa baru pemasa adalah hazun? Kenapa? Karena sabar itu pasti membantu orang-orang yang bersedia. Warubbama nila bistibari makilah hatta la yakun, dan terkadang bisa dicapai dengan sabar itu sesuatu yang dikatakan orang mustahil, tidak mungkin. Mau orang kada mungkin, tapi dengan kesabaran bisa aja orang dapat itu. Nah, makanya Ibnu Hajar Al-Haytami itu ulama besar pada akhirnya, namun pada awal-awal ketika beliau belajar agama itulah Nasidin ini pembabal, ya bahasa orang ini lah. Ini luar pembabalnya ada pembabal biasa. Kenapa Ibnu Hajar Al-Haytami itu diriwayatkan selama 40 tahun belajar kada paham sedikit-sedikit. Jadi ya kayak ibarat huruf hijaiyah itu aja alif bata itu 40 tahun sudah apa-apa. Nah, tapi sidin sabar lah, tetap mengaji. Nah, sampai akhirnya Allah Ta'ala membukakan futuh kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini bukan kajutan pahamnya itu langsung jadi ulama besar mengarang kitab, nggak sekali paham. Nah, anak-anak ini sampai 2 tahun gitu, sekolahan itu pada naik, itu hampir ampik di sekolah itu. Yang 40 tahun cuma bahari ada kelas kan orang mengaji ini lah. Jadi mengaji duduk aja itu nah, cuma 40 tahun ada sing paham kan. Nah maka itulah buah kesabaran. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami itu menjadi ulama besar, bahkan gelarnya Khatimatul Muhaqqiqin. Beliau adalah ulama penutup dari ulama ahli tahqiq. Ahli tahqiq itu adalah orang yang tiada berbicara kecuali berdasarkan dalil. Itu ahli tahqiq ngarannya. Namun masih banyak pandarnya menurut pendapat saya, menurut hemat saya itu bukan ahli tahqiq ngarannya. Kadang-kadang menurut pendapat saya ya itu nyaman ya, surang nggak bisa itu. Nah, orang ahli tahqiq itu padahal rumusnya itu lah. Bila ujarnya hukumnya anu, dalilnya anu, nah itu ahli tahqiq ngarannya. Nah itu Ibnu Hajar Al-Haytami lah yang seperti itu. Artinya beliau tidak berkata kecuali berdasarkan dalil. Nah padahal ini waktu mengaji 40 tahun nggak ada sing pahaman. Wa qala akhar as-sabru awsaqu qurwatul iman wa majnatun man nazahu wa min nazgi man nazagahu syaitan. As-sabru bihi nawaqibu mahmudah wa taisu bihi nawaqibul khusran. Fa idza laqita min az-zamani mulimatan faqadzalika fina ada tazama azman fatadarram is-sabra jamilan ayakuna inna tasabbura rahidur ridwan. Nah sabar itu adalah tali iman yang paling kuat.
wa majnatun man nazagahu syaitan, dan sabar itu adalah perisai bagi orang yang diserang oleh syaitan. Maka sabar itu di dalamnya terdapat banyak akibat-akibat yang terpuji yang baik. Jadi kalau orang sabar di kemudian hari itu dia akan mendapatkan hal-hal yang baik, hal yang terpuji. Wa taisyu biha wajibul khusran, sebaliknya orang yang pada sabar di dalamnya terdapat akibat-akibat yang merugikan dia sendiri. Nah, maka apabila engkau menemui dari zaman, dari waktu mulimatan, ini masalah, masalah kecil, wa kadzalika bina adatul azman. Nah, seperti itu pula hal-hal yang terjadi pada kita dari kebiasaan zaman. Zaman itu waktu, nah ini waktu berlalu itu biasa pasti aja kita ini dapat apakah, misalnya garing dalam setahun itu kira-kira jarang orang yang pada pernah garing, paling kita selismahan. Itu sudah kebiasaan ya, dan itu ada bagusnya sebenarnya. Nah, supaya yang pertama kita dapat bala musibah, garing dan sebagainya, supaya jangan mudah mengaku jadi Tuhan. Ini Fir'aun itu salah satu penyebab Fir'aun mengaku jadi Tuhan, karena seumur hidup Fir'aun itu pada sebuah garing, salismaan pada sebuah Fir'aun. Itu dalam sejarahnya salah satu penyebabnya mengaku jadi Tuhan. Nah, amunnya penggaringan mengaku jadi Tuhan, lo bunga balan. Nah, jadi artinya makanya balik bisa kumpul ada orang jagau ilmu pahlawan, nah. Jadi jagau karena saking saktinya si Din ini, orang sekampungan menyerang si Din ini, pulas si Din sesekut si Din aja, maka ada beliur orang lain menyerang ini ya, ada beliur, nah saking saktinya. Nah, satu ketika si Din ini garing, sakitan awak. Lalu mangio paurutan kan, paurutan ini kemanakan sidin juga. Nah, kesempatannya melihat kemanakan ya, panang ya, orang bangga pura itu kan panang bisa garing juga sekalinya dia. Nah, apa yang sidin? Hamba sidin, aku hamba juga, mengaku jadi hamba. Jangan ada pegaringan itu bahaya, itu bisa jadi Tuhan. Nah, jadi apabila engkau ketemu dalam masa hidupmu itu ada masalah-masalah kecil, musibah kecil, atau yang biasa sudah ya kan, waktu-waktu berlalu itu misalnya kita nih sudah langganannya rutin, bila musim ini salismahan, bila musim ini, nah ya biasa musim-musim penyakit itu kan ada lah. Nah, fatadarrahis sabra, maka hendaklah engkau siapkan sabar yang bagus, tayakunan, karena keyakinan inna tasabura rahidur ridwan. Kenapa? Karena berusaha untuk sabar itu rahidur ridwan, itu adalah kabar gembira dari keridhaan Allah yang akan datang. Nah, jadi kalau orang ini diuji oleh Allah Ta'ala lalu dia sabar, nah itu seolah-olah itu adalah surat kabar gembira. Nah, ini hadangi kena satu mat lagi, ridha Allah Ta'ala akan datang kepadamu. Itu seolah-olah seperti itu. Wasabru lahu turuq. Nah, sabar itu ada cabangnya atau macam-macamnya. Sabrun alal faraid, yang pertama sabar mengerjakan kewajiban. Bil muwadzabati 'alaiha fi kamaliha fi ahammi awqatiha, yaitu dengan menekuni kewajibannya itu, menggawi kewajibannya itulah rutin dengan sempurna di waktu yang paling disenangi oleh Allah. Nah, misalnya seperti sembahyang, nah itu waktu yang paling disenangi Allah Ta'ala itu
awalul waktilah awal waktu menggawinya. Nah jadi sembahyangnya tagawi, kemudian berusaha untuk sesempurna mungkin mengerjakannya. Nah ini ngarannya sabar mengerjakan kewajiban. Wasabrun ala nawafil. Nah ada lagi orang sabar mengerjakan hal yang sunat. Wasabrun ala adal ashab wal jar. Ada lagi jenis sabar itu sabar atas gangguan sahabat dan tetangga. Nah, ini banyak orang memandirinya, ya sabar aja. Nah, banyak orang memperlakukannya dengan perlakuan yang kada layak, tetap sabar. Nah, seperti Nabi itu lah, ketika di Mekah itu Nabi 13 tahun dakwah di Mekah itu banyak rintangan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy, yang sebahagian besar adalah keluarga Nabi sendiri. Karena di Mekah itu Nabi sempat dibekot selama 3 tahun itu oleh 12 kabilah. 12 kabilah itu semua keluarga Nabi. Jadi di antara 12 kabilah itu lah 2 kabilah aja yang mau membantu Nabi, 10-nya semua memusuhi Nabi. Nah ini apa bekotnya itu, kada boleh diberi makan, boleh dijuali makanan Nabi dan keluarganya selama 3 tahun. Nah, jadi dalam kondisi sulit sekali ya. Nah tetapi Nabi SAW tetap sabar. Bahkan Sayyidah Khadijah istri Nabi SAW orang yang patuh nyaman. Nah, Khadijah itu orang paling sugih di Mekah kala itu. Padahal yang kesugihan Khadijah itu bahkan melebihi kesugihan semuaan orang. Jadi 2/3 kekayaan Mekah itu milik Khadijah. Waktu itulah yang ibaratkan dinilai 300 miliar misalnya seluruh kekayaan Mekah itu, maka 200 miliar itu milik Khadijah, 100 miliar itu orang banyak. Nah tapi Khadijah ini karena bekot juga kan? Nah, ini kesulitan mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, mendapatkan semua kebutuhannya, kesulitan. Padahal ini patuh, ini orang patuh nyaman, ini nggak sakit, kan sakit benar, lain memang dasar hari-hari sakit tuh ada bapak ya, ada apa ini, dasar memang pakai itu juga hari-harinya. Wasabrun alal amrad. Nah kemudian ada lagi sabar lah atas penyakit. Ini macam-macam penyakit ya kan. Ini ada komplikasi lagi, negara kasih yang urus unggul dari saking banyaknya penyakit ya. Nah tapi itu dihadapi dengan sabar. Nah maksudnya sabar untuk menghadapi penyakit itu jangan berkeluh kesah. Wasabrun alal fakri. Ada lagi jenis sabar itu sabar atas kefakiran. Nah ini lengkaring kita harus duit belawasan bisa bahasa-bahasa nyata ya. Ini ada istilah dari ada kawan pas hendak haulan di Bangil bulan Sapar nih, nah bulan di Bangil jadi kan gawai kayak tulakan kita aja ke Bangil pas alumni sana aja kan. Nah, maaf ya kalau kau tulak ya, duit karing pada kalaras pisang lagi. istilah ya. Saking karing. Aku biar ditukarakan orang tiketnya tetap pada tulang. Tiketnya belanjanya ada ya. Wasabrun anil ma'asi. Nah ada lagi istilah sabar meninggalkan maksiat. Nah ini pun membutuhkan kesabaran. Wa ani syahwat, dan sabar meninggalkan syahwat. Wa ani syubhat, dan sabar meninggalkan hal-hal yang syubhat. Syubhat itu nggak ada jelas, hukumnya halal kan haram ya lah. Wa an uduli jami'i jawarihil badan wa ghairi zalik.
dan sabar meninggalkan hal-hal yang berlebihan dari perbuatan semua anggota badan dan yang lain. Nah, jadi sabar anggota badan itu kan ada mata, telinga, lidah, tangan, batis itu. Nah, ini jangan melihat yang berlebihan, jangan mendengar yang berlebihan, jangan berpandir yang berlebihan, itu sabar. Yang kadang Allah menahan pandir aja sepanjangan, nah ini gak ada penyabaran katanya. Ya, ada orang pandir aja lah, mulai Banjar sampai ke hulu sungai itu di motor pandir aja, yang mendamar kan muak-muak. Nah, jadi kenapa? Karena sabar itu dan disimpulkan oleh ulama, arti sabar itu ketika di dalam diri kita itu ada dua hal yang selalu berperang. Itu ada akal, ada nafsu dalam diri kita itu. Nah, akal lawan nafsu ini tidak pernah berhenti perang. Setiap saat dia perang aja, karena tabiat akal dan nafsu itu memang bertentangan. Nah, lalu istilah sabar itu, menurut ulama, ketika akal menang melawan nafsu, maka itu dikatakan orang itu sabar. Tapi bila ingin nafsu yang mengalahkan akal, berarti orang itu pada sabar. Nah, jadi semua macam-macam sabar yang disebut di atas tadi, itu dua itu ada lah. Nah, jadi misalnya orang sabar mengerjakan perintah dan wajib dan yang sunat adalah. Nah, kenapa? Karena ketika perintah misalnya sembahyang 5 waktu, ujar akal gawi. Misalnya sembahyang 5 waktu adalah ujar akal gawi, ujar nafsu dosa. Lalu perang akal nafsu nih gawi kada. Nah, bila orang berhasil menggawinya, berarti akalnya menang daripada nafsu, maka dia dikatakan sabar. Sabar dalam mengerjakan perintah. Nah, kenapa? Kesabarannya karena dia berusaha berjuang keras untuk menundukkan nafsunya. Nah, kemudian ada istilah sabar meninggalkan maksiat, meninggalkan syahwat itu tadi. Itu pun perang antara akal lawan nafsu. Karena akal itu pada ketujuh maksiat, sementara nafsu itu hobinya maksiat. Nah, ujar akal jangan gawi, ujar nafsu gawi, kemaksiatannya adalah perang lagi. Bila ia berhasil meninggalkan kemaksiatan, berarti akalnya menang melawan nafsu, maka dia dikatakan sabar. Tapi bila yang ada berhasil meninggalkan kemaksiatan, berarti nafsunya yang mengalahkan akalnya, maka dikatakan dia tidak sabar. Nah, kemudian ketika menghadapi bala musibah, kesakitan, kesusahan, itu pun akal dan nafsu perang. Ujar akal tenang-tenang aja, gak usah berkeluh kesah. Nah, ujar akal, ini harus berkeluh kesah. Ya, disuruhnya berkeluh kesah. Nah, maka bila orang itu bisa menahan diri tidak berkeluh kesah dalam menghadapi musibah, berarti akalnya yang menang, nafsunya yang kalah, dikatakan dia sabar. Tapi bila ia berkeluh kesah, berarti nafsunya yang mengalahkan akalnya, maka dikatakan dia tidak sabar. Nah, sehingga kesimpulan dari sabar itulah, arti sabar itu ketika akal menang melawan nafsu, maka dikatakan orang itu sabar. Tapi bila ingin nafsu yang mengalahkan akal, maka dikatakan orang ini tidak sabar. Dalam hal apa aja? Dalam mengerjakan perintah, dalam meninggalkan larangan, dalam menghadapi ujian dan musibah. Nah, kemudian berikutnya Al-Babus Samin wal Ishrun bi bayani zikril maut. Bab yang ke-28 nantinya itu menjelaskan tentang mengingat kematian.
Nah, jadi ini mengingat kematian ini adalah hal yang diperintahkan dalam agama kita dan ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Nah, karena manfaat faidahnya itu sangat besar untuk kebaikan kita yang ingat lawan mati. Nah, sehingga orang yang bisa ingat lawan mati sehari semalam itu 20 kali aja tapi rutin, nah maka dia sudah disamakan kedudukannya dengan orang-orang yang mati syahid. Nah, tapi maksud ingat lawan mati itu bukan namanya kita bertasbih itu mati 20 kali itu mati gitu dihitung tasbih itu kan. Nah, tetapi yang dimaksud di sini kita ingat lawan mati itu apapun yang hendak kita gawi atau hendak kita ditinggalkan, ingatkan mati itu. Ya. Nah misalnya lah ada datang orang bang di masjid mendengar, berarti kita tahu lah wajib sembahyang, gitu kan, sembahyang 5 waktu. Nah ini hati kita ini koler nafsu tadi, koler menggawi, nyatakan mati, namun aku kalau menggawi sembahyang ini kayak apa nasibku bila mati gitu. Nah itu nyatakan nah itu maksudnya ingat lawan mati itu, sehingga ingat lawan mati nang koler itu jadinya rajin menggawi gitu kan. Nah, atau misalnya di perumahan, adalah bina haus benar, banyu ada di sungai bina masam banyunya, ada buah nyiur penurang tadinya. Lalu hendak memutik, ingatakan mati belum memutik ke penurang ini belum mati kayak bermasalahnya. Lalu ada jadi, nah itu ngaran ingat mati itu, nah itu maksudnya. Ya bila pada ingat lawan mati, ada remnya hidup kita ini adalah sembarangan gitu. Nah maka ingat lawan mati itu diperintahkan. Aksiru min dzikri hadimil ladat, ujar Nabi, karena perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Nah yang dimaksud Nabi memutuskan kelezatan itu yakni al-maut adalah kematian. Nah cuma cara mengingatnya itu ya tadi lah. Nah ini kita berzikir kepada Allah, ya baca subhanallah dihitung tasbih gitu ya. Nah kalau kematian bukankah itu caranya, tapi kematian itu adalah sesuatu yang menjadi pertimbangan kita dalam mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan dan kekurangan kita lahir dan batin, berikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan ilmu yang terus lagi bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar-benar, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bergaya hisab sirrin nabi wa alin nabi wa bisir suratul fatihah. Alhamdulillah Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alimna ma yanfa'una wa sallallahu alaihi Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi